Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari TVB23 kelompok 6 Research Based Learning atau yang lebih kita kenal dengan RBL. Di video ini kita akan membahas tentang Magnetic Resonance Imaging. Berikut videonya. Magnetic Resonance Imaging atau MRI merupakan salah satu alat pemindaian yang menggunakan medan magnet dan juga gelombang radio untuk membantu menghasilkan gambar organ dalam dengan sangat jelas dan juga detail. Alat MRI scan ini berbentuk seperti tabung besar yang dikelilingi oleh magnet, sehingga magnet tersebut akan menciptakan medan magnet yang kuat dan kemudian akan mengenai sinar yang berasal dari gelombang radio. Hal ini kemudian akan mengirimkan atau menghasilkan sinyal yang mendeteksi oleh bagian penerima pada MRI scan. Fakta menariknya adalah medan magnet yang berada di sekeliling MRI scan ini memiliki kekuatan yaitu berkisar 1,5 hingga 3 Tesla, atau hal ini berarti 10.000 hingga 50.000 kali lebih besar pada medan magnet di bumi. Dengan kekuatan yang serupa, medan magnet ini dapat menarik sebuah mobil. Terdapat 4 bagian dalam MRI scan ini. Yang pertama yaitu magnet utama, dan yang kedua itu gradien magnet atau gradien coil, dan yang ketiga radio frekuensi atau RF coil, dan yang keempat yaitu komputer system. Tubuh manusia terdiri dari 70% H2O atau air, sehingga di situ terdapat atom hidrogen dengan proton 1, sehingga di situ ia memiliki spin sama dengan positif setengah dan berputar seperti bumi, yaitu berputar dengan utara dan selatan. Cara kerja MRI yang pertama ialah putaran nukleus atau molekul otot diselarikan dengan menggunakan medan magnet yang berkekuatan tinggi. Kemudian denyutan frekuensi radio dikenakan pada tingkat menegak kepada garis medan magnet agar sebagian nuklei hidrogen bertukar arah. Selepas itu, frekuensi radio akan dimatikan menyebabkan nuklei berganti pada konfigurasi awal. Ketika ini terjadi lagi, tenaga frekuensi radio dibebaskan yang dapat ditemukan oleh Gegeluk yang mengelilingi pasien. Sinyal ini dicatat dan data yang dihasilkan diproses oleh komputer dengan advance algorithm untuk menghasilkan gambar organ dalam. Dengan ini, ciri-ciri anatomi yang jelas dapat dihasilkan. Sekarang ini MRI telah menggunakan mesin MRI 3 Tesla, di mana sebelumnya menggunakan MRI 1,5 Tesla. MRI 3 Tesla magnetic resonansinya 2 kali lipat dari MRI biasanya, sehingga MRI 3 Tesla itu memiliki 30.000 Gauss, sedangkan 1,5 Tesla hanya 10.000 Gauss. Itu artinya gambaran proses scan akan lebih baik dengan 3 Tesla dibanding dengan 1,5 Tesla, sehingga kelainan kecil-kecilnya dari pasien dapat terlihat dengan jelas. MRI 3 Tesla lebih besar daripada MRI 1,5 Tesla, hanya terpaut sekitar 10 cm. Artinya yang 1,5 Tesla lebih sempit dan yang 3 Tesla itu lebih lapang dan bobot untuk penopang bebannya mencapai 200 kg. Dengan MRI 3 Tesla, waktu yang dibutuhkan untuk pencitraan lebih singkat, yaitu hanya 7-10 menit dibandingkan dengan MRI yang 1,5 Tesla biasanya sekitar 20-30 menit. Meskipun sistem scan MRI ideal untuk mendiagnosa dan mengevaluasi sejumlah kondisi dan posisi, namun MRI juga memiliki kelemahan.
Di antaranya, yang pertama yaitu terdapat banyak orang yang tidak aman di-scan dengan MRI, misalnya karena menggunakan alat pacu jantung, dan juga orang yang terlalu besar atau gemuk untuk di-scan. Dan yang kedua yaitu terdapat banyak orang yang klaustrofobik dan orang yang karena pengalaman sebelumnya jika berada dalam mesin MRI berasa kebingungan. Dan yang ketiga yaitu mesin MRI membuat kegaduhan selama scan, suara noisy atau kebisingan secara berkesinambungan. Pasien diberi headphone untuk meredam suara noisy. Noisy timbul karena adanya arus listrik dalam kawat magnet gradien yang berlawanan dengan medan magnet utama. Medan magnet utama lebih kuat menimbulkan gradien noisy yang lebih keras. Dan yang keempat, secara scan MRI menghendaki pasien untuk bertahan diam selama pemeriksaan. MRI dapat memeriksa dengan cakupan waktu selama 20 sampai 90 menit atau lebih. Bahkan dengan sedikit gerakan dari bagian tubuh yang di-scan dapat menyebabkan kerusakan gambar dan harus diulangi. Perangkat keras ortopedi, skrup, plat, dan sambungan tiruan dalam area scan dapat menyebabkan kerusakan artefak atau distorsi. Perangkat keras menyebabkan alterasi signifikan dalam medan magnet utama. Ingat, keseragaman medan merupakan medan kritis untuk penggambaran yang baik. Dan yang terakhir, sistem MRI sangat mahal harganya, dan oleh karena itu pemeriksaan dengan MRI juga sangat mahal. Bila dibandingkan dengan kelemahannya, masih lebih banyak keuntungannya sebenarnya. Sehingga kebanyakan pasien lebih cenderung mempertimbangkan keuntungan daripada kelemahan. Untuk pengembangan teknologi MRI ini ke depannya, diharapkan menggunakan teknologi yang dinamakan hologram untuk hasil pemindaian daripada MRI scan tersebut, sehingga tubuh manusia dapat terlihat dalam bentuk 3 dimensi untuk memudahkan dokter mendiagnosa penyakitnya dan melihat bagian otak secara virtual namun nyata. Sekian video dari kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.